Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogi pas tadi kepikiran pas ambil salam tuh kayaknya nanti pas salam itu biar suasananya memang kayak sekolah gitu ya. Semuanya serentak nyalain mikrofon terus salam gimana? Nanti pekan depan kita cobain ya. Kita cobain. Jadi tadi juga pas misi presensi ya Pak kepikiran biar suasananya jadi kayak sekolah beneran gitu ya. Nanti presensi itu Pak Ogi cek di sini di papan tulis gitu ya. Lalu dipanggil satu-satu buat nyalain mikrofonnya gitu. Kayaknya lebih bagus kayak gitu ya. Pagi baru kepikiran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sirri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oke, makasih banyak teman-teman kelas 7 triangle yang tadi datang on time dan tadi juga ada di chat ya Pak baca ada yang inisiatif untuk nelponin temennya yang belum hadir ya itu satu bentuk kepedulian sama temennya supaya hadir itu Pagi apresiasi banget dan mungkin teman-teman lainnya juga sama ya dan nggak kelihatan sama Pagi doain mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang terbaik dibanding hari yang lalu dan insya Allah hari ini di pertemuan matematika kita bisa belajar lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya dan lancar gitu ke depannya. Baik, tadi Pak Ogi lihat di absen ada yang baru absen nih ada Naura Putri. Ini terlambat. Naura Putri terlambat ya nanti tulisin alasan terlambat. Jadi kalau komentar di Google Classroom ya. Biar kerekap alasan terlambatnya kenapa? Karena ini karena sinyal atau karena apa gitu ya? Silahkan dicatin aja di kolom komentar di Google Classroom ya, bukan di Google Meeting. Baik, Pak Ogi waktu kemarin udah umumin nilai PTS di Google Chrome, Google Classroom ya. Tapi masih ada beberapa yang nanya, Pak di sebelah mana nilainya kok nggak ada gitu. Nilainya itu kalau misalkan kalian buka di laptop atau di PC gitu ya, kalian bisa ke menu classwork lalu pilih view my work gitu atau apa gitu ya. Pokoknya di bagian classwork kalian bisa lihat view my work gitu. Atau bisa langsung ke classwork lalu pilih PTS. Pak Ogi simpen di paling bawah PTS ya. Kalian buka aja di sana dan ada nilainya di situ. Jadi nilainya itu nempel sama per 100 di samping angka per 100 sebelahnya itu ada nilai kalian gitu ya. Barangkali ada yang penasaran salah saya di mana mengisi gitu ya, ada yang nilainya belum sampai KKM atau 70 gitu ya. Kalian mau penasaran mau nanya silahkan japri aja Pak Ogi ini yang saya salahnya di mana aja ya boleh. Ogi nggak sempat sebenarnya mau sempat dikoreksi dikasih komentar satu-satu tapi karena banyak banget dan waktunya juga sempit jadi Pak Ogi mungkin harus nulisin satu-satu ini salahnya bagian sini diedit gitu foto-fotonya susah gitu ya. Bukan susah sih ya, waktunya kurang gitu ya. Beda sama kalau misalkan kertas langsung gitu ya, Pak bisa langsung tandain mana yang bagian salah. Kalau di Google Classroom agak repot sih sebenarnya. Gitu ya. Solusinya kalau misalkan kalian ada yang mau nanya salahnya di bagian mana, boleh japri aja Pak Ogi ya. Gitu. Oke, itu pengumuman yang pertama. Terus yang kedua, kita hari ini akan nyobain pakai kuisis lagi. Waktu pekan kemarin kan pakai Kahoot ya. Dan ada kelemahannya. Jadi kalau pakai Kahoot itu kelemahannya itu kalian harus lihat soalnya itu di Google Meeting dan kalian harus pakai dua device kan ya repot banget.
Nah, ternyata pas kalau diulik Quizizz, fitur itu tuh ada. Yang fitur yang sahut itu ada di Quizizz dan lebih banyak fitur yang lainnya di Quizizz tuh. Meskipun ini masih beta, masih percobaan dari mereka, tapi kayaknya ini worth it buat dicobain ke kalian. Waktu hari kemarin dan kemarinnya lagi, Pak Ugi udah nyobain di kelas yang lain dan ternyata lebih fun pakai ini gitu, pakai Quizizz. Jadi nanti kita akan coba kuis lagi, pakai Quizizz, ngerjainnya bareng-bareng, satu soal selesai dibahas, lalu lanjut lagi ke soal berikutnya, mulainya bareng-bareng, selesai juga bareng-bareng gitu ya. Nanti sekitar jam setengah 9, sekarang udah jam 8 kurang ya. Setengah 9 insya Allah kita akan mulai kuisnya. Nah, Pak Ugi akan masuk lagi ke topik lanjutannya di bab 3 ya. Alhamdulillah. Oh ini ada chatting-chatting. Pak Ugi bacain dulu. Pas sesi belum bangun, terakhir jam. Kenapa ya? Habis apa ya? Itu jam anak-anak sekarang tuh jam 1 gitu ya, terus jam 2 tidur tuh main game kah sampai begadang atau apa? Kalau kebanyakan anak-anak yang Pak Ugi tanya-tanya tuh kenapa sampai tidur malam tuh karena game dulu itu parah banget. Sampai jam 1 malam atau jam 2 malam baru tidur. Iya bener, Bill ya, kita nanti cobain semuanya serentak salam gitu ya, biar kerasa feeling sekolahnya. Pagi coba tampil dulu PowerPoint map-nya ya. Bismillah. Papan tulisnya udah ada, harus PowerPoint. Nyalain sip. Oke. Pagi akan review dulu persamaan dengan satu variabel yang ini merupakan materi pekan yang lalu. Kenapa Pagi harus review ini dulu? Karena pertama, pekan yang lalu bukan banyak sih, ada beberapa dari kalian yang mungkin masih bingung. Alasannya atau analisis begitu kayaknya modul ini masih belum kalian miliki semuanya atau masih belum di-download di laptopnya atau di ya pokoknya dimanapun gitu, laptop atau PC. Yang kedua, kalian ketika menyimak ada gangguan teknis, biasanya suaranya putus-putus lah atau keluar masuk gitu ya, dan itu merupakan hal yang susah dihindari gitu kalau misalkan teknis kayak gitu tuh. Makanya materi ini kayaknya perlu review lagi, dan ini juga merupakan materi yang bakal jadi fondasinya untuk lanjut ke subbab yang hari ini bakal kita bahas, yaitu tentang pertidaksamaan dengan satu variabel. Pagi coba review dulu yang ini ya. Waktu pekan yang lalu Pagi mulai dari cerita kalimat tertutup sama terbuka. Ini Pagi langsung ke kalimat yang contoh kalimat terbuka. Tapi kalimat itu kan ada dua ya. Ada kalimat tertutup, ada kalimat yang terbuka. Kalimat tertutup ini maksudnya adalah kalimat yang bisa dinilai kebenarannya. Jadi udah bisa dipastikan ini kalimatnya bernilai benar atau salah. Contohnya nih ya, Pak Ogi adalah kepala sekolah SMP Islam Cendekia Muda misalnya. Itu bisa dinilai kebenarannya, tapi bernilai salah gitu, karena faktanya bukan Pak Ogi kepala sekolahnya itu, tapi Bu Febri gitu ya. Itu kalau contoh kalimat tertutup. Ada lagi misalkan pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Itu betul kalimat. Jadi bisa dinilai kebenarannya. Benar atau salah kalimat itu berdasarkan fakta. Tapi kalau misalkan kalimat terbuka, kita masih belum bisa menentukan itu kalimatnya bernilai benar atau salah. Contohnya ini ya, yang pertama, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. X di sini mewakili sesuatu, tapi sesuatunya itu belum jelas. Mewakili Jakarta, Bandung, Semarang, atau Jayapura, atau macam-macamnya. Kalau misalkan di kota Bandung bernilai salah kalimatnya, tapi kalau misalkan X-nya ini kota Jakarta bernilai benar ya, karena kota Jakarta memang ibu kota negara Republik Indonesia sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama ya, dan yang keempat ini kalimat yang
universal, jadi bahasa kalimat matematika. Jadi kayak X tambah 4 sama dengan 10. Ini belum tentu benar kalimatnya. Kalau misalkan si X-nya ini bernilai 2 tambah 4 kan jadi 6, kan jadi sama dengan 10. Itu bernilai salah kalau si X-nya 6. X-nya 2. Tapi kalau misalkan X-nya 6 tambah 4 jadi benar 10 ya, itu berarti kalimatnya bernilai benar. Nah, kita akan bahas terkait yang ini nih, yang persamaan linear itu bagaimana menentukan suatu variabel, nilai suatu variabel supaya kalimatnya bernilai benar, gitu ya. Contohnya nih ya, level 1 waktu itu. Tentukan nilai X dari X tambah 2 sama dengan 7. Supaya ini kalimatnya bernilai benar, si X-nya kira-kira harus berapa? Kalian bisa nebak sendiri coba. Ketikin di kolom chat. Kalian bisa nebak sendiri berapa coba? 5 kan ya? Tuh, banyak yang bilang 5 karena 5 tambah 2 sama dengan 7. Gitu. Tapi kalimat matematikanya nggak selalu sesederhana ini. Jadi bisa lebih kompleks, itu bisa lebih rumit sih, macam-macam kalimat matematikanya. Jadi kita perlu yang namanya prosedur atau algoritma kalau bahasa matematikanya. Jadi cara supaya kita bisa menentukan gimana sih ini bisa dapetin 5 itu caranya gimana gitu ya. Kita butuh prosedurnya. Tapi kalian perlu ketahui dulu ada istilah yang disebut dengan ruas. Ruas itu adalah ini nih, sama dengan ini. Dibatasi oleh tanda sama dengan C, sama dengan ini pembatasnya. Jadi kalau misalkan kita tulis ulang, yang ruas kanan itu berarti yang ada di sebelah kanan sama dengan ini angka 7. Terus ruas kiri ini ada yang di sebelah kirinya sama dengan ini yang warna biru ini ruas kiri dan ruas kanan pembatasnya sama dengan. Waktu itu Paugi jelasin pakai dua cara. Tapi Paugi akan tekankan dulu cara yang kedua. Ada dua cara, yang cara satu dan cara kedua. Di modul itu ada dua cara. Kalian boleh pilih yang mana, tapi Paugi akan tekankan dulu atau Paugi akan kondisikan dulu kalian supaya bisa menguasai cara yang kedua dulu, karena cara kedua ini yang mainstream itu jadi banyak orang yang menggunakan cara ini karena lebih simple dibanding cara yang pertama. Contohnya, gimana cara dapetin 5 dengan prosedur cara kedua? Cara 2. Di sini soalnya tuh X tambah 2 sama dengan 7. Kalau cara 2 prinsipnya itu perhatikan ruas kiri dan kanannya. Aturannya dalam satu ruas nggak boleh ada huruf dan angka yang paling bercampur atau saling ada di situ gitu ya, bercampur di dalam satu ruas. Kalau misalkan ada, berarti kalian harus pindah ruaskan dia ke ruas yang lainnya gitu ya. Contoh nih di sini yang cara yang soal itu ini ada X sama 2, huruf sama angka dia bercampur. Maka dari itu kita harus pindahkan si angka 2 ini ke sebelah kanan supaya nanti ketemu lagi sama angka lagi gitu ya. Di ruas kiri biar hurufnya aja doang. Nah, setiap dia pindah ruas, aturannya tandanya itu berubah jadi lawannya. Asalnya 2 ini positif. Pindah ruas berarti jadi negatif. 7 dikurangi 2 jadi pengurangan. Asalnya tambah jadi kurang karena pindah ruas. Lalu lanjutin 7 dikurangi 2 dapat 5. Selesai gitu aja. Jadi prosedurnya hanya memindah ruaskan saja, pindah ruas dan si tandanya berubah. Contoh lagi yang ke level 2 biar lebih rumit persoalannya. Tentukan nilai X dari 3X sama dengan 15. Nah, yang ini juga kita lihat dulu ruas kiri dan ruas kanannya. Ini kan 3X tambah 6 sama dengan 7. Lihat di ruas kiri ternyata ada huruf dan angka yang mencampur juga karena yang sebelumnya. Pertama kita pindahin dulu sinamnya, pindahin ke sebelah kanan. Pindahin, kita tulis ulang di bawahnya. 3X, pindah ruas kiri jadi 7 dikurangi 6. Masanya kan penjumlahan jadi pengurangan sekarang. Kok ini 7 sih? 12 ya? Sorry. Diulang lagi deh ini. Ini bekas si Adi. Penghapusnya jadi gede banget. Bentar. Ulang lagi.
3x tambah 6 sama dengan 12. Gini. Lihat di ruas kiri ada huruf dan angka yang bercampur di sini tuh. Maka kita harus pindahkan si angka dengan angka lagi, huruf dengan huruf lagi, biarin gitu ya. Isi 6 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, asalnya positif atau penyembahan gitu ya, jadi pengurangan karena dia pindah ruas. 3x sama dengan 12 dikurangi 6, kayak gini. Ini beresin. 12 kurangi 6 berarti jadi 6 ya. Nah, sampai sini belum selesai karena masih ada angka 3 yang nempel di huruf X-nya. Kita pindahin juga dia ke sebelah kanan. Ingat kalau misalkan 3X itu artinya 3 kali X itu teh. Jadi asalnya operasi perkalian, 3-nya dipindah luaskan, berarti jadi lawan perkalian, jadi pembagian gitu ya. Jadi X sama dengan 6 dikurangi dibagi 3, jadinya 2, itu selesai. Ya gitu doang sebenarnya tuh, hanya pindah luas aja prinsipnya tuh. Betul, jadinya ada mana? Iya, betul ya. Ini dari Areta. Terus tanda dulu ya. Kita kayaknya banyak banget ke sini. Sip. Nih, Nabila udah belajar. Oke, lanjut ya. Kita cobain lagi level ketiga. Kita lanjut level ketiga. Sebentar, ini ada berisik-berisik. Oke, kita lanjut ke level ketiga. Hurufnya poligon sama huruf M. 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Ini. Perhatikan luas kiri dan kanannya, ternyata di sini ada huruf dan angka yang bercampur, sebelah kanan juga sama. Maka dari itu kita harus kelompokkan yang huruf dengan huruf lagi, angka dengan angka lagi. Prinsipnya sama kayak yang tadi ya, kita pindahin dulu yang sebelah sini. Asalnya positif berubah jadi lawannya negatif, berarti lalu si 2-nya juga ini pindah ke sebelah sini. 5 dikurangi 2M sama dengan 16 dikurangi 4 gitu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, langsung catat aja, Pak, ulangi lagi yang ini gitu, boleh. Sip, udah kayak begini, 5 dikurangi 2 berarti jadi 3 ya. 16 dikurangi 4 berarti jadi 12. Sehingga ini kan 3-nya nempel sama M ya, atau perkalian lagi, jadi berubah pembagian. Sehingga jadi 12 dibagi 3 jadi 4. Selesai gitu. Ada Bill. Ada. Nanti kuis lagi. Tapi kuisnya itu campuran, ada soal tentang persamaan linear sama yang logaritmik. Dan ada pertanyaan logika juga. Jadi aplikasi dari si persamaan linear sama logaritmik ini. Ada waktu nggak? Ada dong. Ada waktu. Tapi waktunya kalau di setting nggak cepet banget kemarin itu kan. Jujur deh, Pak itu waktu yang kau kemarin, Pak itu settingnya itu 60 detik, ternyata kesana tuh kesetnya malah 30 detik, jadi rasa cepet banget ini. Pantesan gitu ya, anak-anaknya pada kelimpungan dulu, ribet dan apalagi harus sambil lihat soalnya di Google Meetingnya, jadinya orang hektik banget kemarin. Tapi insya Allah sekarang Pak perbaiki teknisnya supaya kalian juga enak itu ngajarinnya dan leluasa gitu, nggak kayak yang sebelumnya. Gitu ya, jadi poles aja. Ada yang warna-warni? Enggak ada warna-warni. Kalau kuisis mah enakeun ya, insyaallah. Google Form mah terlalu polos. Pogi nyobain pernah Google Form. Asa flat banget gitu. Jadi enggak ada efek-efeknya atau gimana gitu ya kalau Google Form. Ya oke, kita lanjut lagi ya ke level 4. Level 4. Nah, kita lihat yang ini. Si soalnya negatif 5x. Negatif 5x dikurangi 6 sama dengan 19. Oke, kita cek di sini di luas kiri ada huruf dan angka yang bercampur juga. Kita pindahkan berarti si 6-nya ke sini, asalnya pengurangannya jadi jumlahannya. 5x sama dengan 19 tambah 6. Gitu. Lanjutin, negatif 5x sama dengan 25.
Sama kayak sebelumnya, kalau misalkan nempel ini juga harus dipindah ya. Nempel itu artinya perkalian, jadi negatif 5-nya pindah kuas. Jadi pembagian. Gitu. Jadi X sama dengan positif dibagi negatif, jadi negatif. 25 bagi 5, negatif 5. Gitu ya. Oh iya, satu lagi, jadi ada hasil analisis yang PTS yang lalu juga, dan yang kemarin itu ya, kendala atau kesulitan belajar materi yang baru ini tuh ternyata ada beberapa dari teman-teman itu ada yang masih lemah di bagian bab 1 tentang operasi bilangan bulat, penjumlahan, perkalian, pengurangan kayak gitu. Jadi misalnya negatif 5 tambah 12 hasilnya berapa ini masih bingung nih dijumlahkan atau dikurangkan, dan itu jadinya fatal barangkali ketika nemuin soal yang terkait dengan materi itu, apalagi ditambahin sama konsep aljabar ini, jadi makin pusing gitu ya. Makanya Tommy saranin bagi yang masih di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang bab 1 yang masih susah, silakan kalian pelajari lagi latihan soal lagi dari modul bab 1. Kalian bisa masih ada kan yang waktu itu kan udah download, jadi kalian tinggal baca ulang aja, lalu latihan soal yang ada di sana. Insya Allah nanti kalau misalkan kayak udah akhir di situ, kesininya juga makin gampang gitu ya. Oke, lanjut lagi. Pak, aku lagi lihat PPS yang lain sama Bapak aja. Iya, nanti di WA aja ya, japri aja ya, di jam luar sekolah aja. Jadi setelah di jam belajar mandiri boleh. Di jam belajar mandiri boleh, jam 2 siang itu kalau salah ya. Nanti boleh ya. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ini bisa ya, ini sama aja kayak sebelumnya. Terus kemudian yang perlu disampaikan itu ini nih, yang ada pecahannya. Kalau misalkan ada pecahannya begini, Ogi tawarkan dua alternatif. Jadi bagi yang alergi sama pecahan, alergi ya dalam tanda kutip itu maksudnya nggak suka, nggak lihat pecahan itu malas, perperan malas, koma-komaan dan sebagainya. Ogi tawarkan salah satu cara supaya si pecahannya ini jadi hilang. Jadi caranya kayak begini. Oke, itu sebentar ya. 1/3M tambah 5. Oke, kayak gini. Lihat di penyebutnya dulu. Di sini kan penyebutnya itu 3 ya. Nah, berarti semuanya angka-angka yang ada di soal ini tuh kaliin dengan 3 semuanya. Jadi tergantung si penyebutnya berapa. Kalau penyebutnya di sini 5 gitu ya, berarti kaliin 5 semuanya. Kalau misalkan 4 kaliin 4 semuanya dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba kaliin 3 kali 4/3. Ini kontretennya sebelah kiri ya. 4/3 kali 3. Caranya gini, 3 dibagi 3 kan gitu ya. 1 dikali 4 jadi 4. 4M berarti di sini. Lanjutin. 4 yang ini kali 3 juga jadi 12. Terus ini 1/3. 1/3 kali 3. 3 bagi 3 1 ya. Jadi 1 kali 1 tetap 1 atau 1M di sini ya. Ingat kalau 1M satunya nggak usah ditulis ya, jadi cuma hurufnya doang, jadi M aja. Terus di sini juga kali 3, jadi 15 gitu. Nah, selesai sampai sini tinggal pindah kuasan aja. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi 4M, M-nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif ya. Jadi M, terus yang 12 juga pindah ke sebelah kanan. Hasilnya positif jadi negatif. Gitu. 4 dikurangi 1 jadi 3, terus kemudian 3M, sorry. 15 dikurangi 12 berarti jadi 3 juga, sehingga 3M sama dengan 3 dibagi 3 jadi 1 gitu ya. Jadi M sama dengan 1 gitu. Jadi kalau misalnya penyebutnya 3 kaliin 3 semuanya, kalau penyebutnya 5 kaliin 5 semuanya dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya penyebutnya itu beda. Contohnya level 7-nya. Penyebutnya beda. Yang ini nih. 2/3M terus tambah 2 sama dengan setengah M tambah 1. Di sini penyebutnya beda. Yang pertama 3, yang kedua 2 gitu ya.
3,2 Tik dikaliin berapa ini biar si pecahannya hilang. Biar pecahannya hilang, kalian kalikan aja si penyebutnya ini. 3/2 kalau dikaliin kan jadi 6 ya. Jadi semuanya ini kaliin 6. Semuanya ya, sama kayak sebelumnya. Jadi yang pertama nih, kotetannya 2/3 dikali 6. 6 dibagi 3 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4 ya. Di sini berubah jadi 4M. Yang 2 ini juga kali 6 jadi 12. Setengah dikali 6 berarti jadi 3M ya, tambah 6. Pindah mesin, ini ke sini. Jadi pengurangannya 4M dikurangi 3M. 12 pindah ke sebelah kanan, rasanya penjumlahan jadi pengurangan juga. Gitu. Rapihin, 4 dikurangi 3 jadi 1 ya, atau M aja. 6 dikurangi 12 ya negatif 6, selesai. Gitu. Jadi kalau yang cara 2 prinsipnya hanya tinggal pindah luas saja. Kalian bisa bandingkan sama yang cara 1 di modul. Yang cara 1 itu lebih ribet, relatif lebih ribet dibanding cara yang 2 ini. Jadi kenapa orang-orang banyak yang pakai ini cara yang kedua ini gitu ya, cara yang Paugi jelasin. Makanya Paugi arahkan dulu coba kuasain dulu cara kedua. Kalau misalkan yang kedua udah mahir, kalian boleh coba-coba ke cara yang satu juga gitu ya. Jadi Paugi nggak akan maksa kalian cara satu cara dua enggak. Bebas kalian mau pakai yang mana aja. Sama-sama berbunyi langkah-langkahnya gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, Paugi lanjut. Nggak ada ya? Atau barangkali ada yang mau diulang dulu yang level berapa gitu, atau yang ini mau diulang lagi pas lagi boleh. Oke, nggak ada ya? Paugi lanjut. Oh ini, kalau pakai cara 2 itu jadi gimana caranya? Yang ini nih, cara 2 yang tadi Paugi jelasin ini nih, semuanya ini pakai cara 2. Kalau cara 1 itu yang pakai prinsip timbangan ya. Yang sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Yang kiri ditambah 2, yang kanan ditambah 2. Jadi biar nggak distract, kalian coba pahami dulu aja cara kedua ya. Nah, terus kalau misalnya materi berikutnya yang pertidaksamaan, prinsipnya sama kayak yang bentar, Papa tulisnya ngalangin ya. Hilangin dulu. Nah, kita lanjut ke yang pertidaksamaan. Kalau tadi judulnya persamaan, yang ini mah lawannya pertidaksamaan. Bedanya apa sama yang persamaan tadi? Lihat di tabel ini. Pak, Sosi baru bangun. Aduh, mandi dulu atau tamas dulu atau wudu dulu. Ya, tahu tamas ya. Tamas itu cuci muka. Baik, lanjut sini. Ini cat aku. Oh iya. Bisa timbangannya itu tidur jam setengah 2 kenapa nggak bisa tidur atau ngapain gitu? Ya nantilah kita mau di di WA aja ya. Ingatin Santi segera gabung aja ya, tapi wudu dulu atau ya cuci muka dulu lah minimal ya, biar nggak ngantuk. Baik, Paugi langsung lihat tampakan ini. Kalian coba lihat perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau yang persamaan di sini identiknya itu dengan tanda sama dengan, ya. X sama dengan 3, ini ada sama dengannya, ini sama dengannya gitu. Kalau pertidaksamaan ada tanda yang lebih kecil dari lebih dari. Pernah DSD kan ya? DSD ini pernah dikenalkan, tapi mungkin tidak terlalu dalam ya. Terlalu mendalam ini maksud si penggunaannya itu kayak gimana gitu ya. Di sini di SMP kalian udah mulai perdalam lagi penggunaannya ini untuk apa. Gitu ya. Ada 4 simbol sebenarnya tuh. Ini ada macam-macam, ada garis bawah yang di sininya gitu ya. Terus ini ada yang enggak ada, terus ada yang ngebagi ke sebelah kanan kiri. Maksudnya apa? Mungkin ada yang pernah masih ingat ya. Jadi simbol pertidaksamaan itu ada 4. Pertama ini kurang dari, ngadepnya ke sebelah kanan ya. Kurang dari atau ada yang bilang kecil dari. Jadi boleh kurang dari atau kecil dari itu sama aja. Terus ini
ngadepnya sebelah kiri ini lebih dari atau besar dari sama aja. Yang ada tanda sama dengannya atau garis bawahnya ini sebenarnya sama dengan cuma sebelah aja juga kayak garis bawah itu kayak seperti itu ya. Ini sebutnya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari saya lebih banyak sih. Kalau Pak suka nyebutnya itu kurang dari sama dengan gitu. Atau yang ini yang satu lagi lebih dari sama dengan. Yang artinya ke sebelah kiri. Jadi ada 4 simbol perbedaannya yang perlu kalian ingat lagi. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 ya. Nah, penggunaannya atau maknanya itu apa sih perbedaan itu? Jadi maknanya Pogi bisa contoh 4 buah. Pogi bahas dulu yang pertama. Bedanya apa yang ada di kurang itu? Iya. X dibacanya gini ya. Ini yang pertama X lebih besar dari 2. X besar dari 2 atau X lebih besar dari 2. Di sini maksudnya X besar dari 2 itu adalah bilangan apa aja yang nilainya itu lebih besar dari 2. Kalian bisa sebutin sendiri, bisa angka 3 ya. Yang lebih besar dari 2 ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus banyak banget kan ya. Banyak banget. Jadi bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2 itu nggak cuma satu doang, itu ada banyak banget. Nah biasanya kalau di matematika itu menyatakan jawaban itu bisa menggunakan garis bilangan. Caranya kayak gini. Bikin dulu garis bilangannya, kalian udah tahu garis bilangan tuh ya kayak gini lah ya. Yang tengah-tengahnya 0, kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, terus ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya gitu ya. Semakin ke kanan nilainya makin besar, semakin ke kiri nilainya makin kecil. Ya, jadi pertama bikin dulu garis bilangan, lalu kalian lihat di sini ada angka 2 ya. Angka 2 ini sebagai patokannya. Lingkari atau tandanya angka 2 di sini. Lingkarin angka 2 sama sini ya. Nah, tadi kan X lebih besar 2 itu adalah bilangan apa aja yang lebih besar dari 2. Tadi kan 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti kita tambahin atau panahin ke sebelah kanan. Lalu hasilnya direct. Selesai itu aja. Jadi pertama tandain patokannya di sini angka 2 ya. Lingkarin gitu ya. Lalu tanda panahnya arahkan ke sesuai dengan makna perbedasan ini. X besar dari 2, berarti bilangan apa aja yang lebih besar dari 2. 3, 4, 5, dan seterusnya. Pakai tanda panah biasa, karena ini berkelanjutan. Gitu ya. Nah sekarang apa bedanya sama yang ada garis bawahnya atau tanda sama dengannya ini nih? Oke, pertama kita biasa nyatain dulu pakai garis bilangan, bikin dulu garis bilangan kayak gini gitu ya. Terus patokan angkanya 2. Nah, sekarang lihatin bedanya apa? Gitu. Ini bacanya X lebih besar atau sama dengan 2 ya. X lebih besar atau sama dengan 2. Karena sama kayak yang atas lebih besar dari 2, bilangan-bilangan yang lebih besar 2 kan sama kayak ini ya, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi makanya kita tanda panahin ke sebelah kanan. Gini lagi. Nah, bedanya kalau yang di atas mah lingkarannya itu kosong. Bundarannya itu kosong. Yang ini mah penuh diisi gitu ya, ada isian. Artinya si angka 2 ini termasuk jawaban dari sini juga. X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi X boleh sama dengan 2 atau lebih besar dari 2. Gitu ya namanya itu. Beda sama yang di atas, yang di atas cuma X lebih besar dari 2. X-nya bilangan apa aja yang bisa dari 2 selesai. Kalau yang bawah, X lebih besar dari 2 atau X sama dengan 2. Makanya di sini 2 nya terbawa. Makanya di sini buat bedain ya. Yang atas kosong, yang bawah si lingkaran. Kita cobain lagi ya yang ketiga. Yang ketiga kita coba. Kita bikin garis bilangan dulu. Di sini patokan angkanya itu negatif 1. Kita cari angka negatif 1. Oh, di sebelah sini ya. Negatif 1 sebelah sini. Lingkarin. Gitu ya. Lingkarannya kosong. Kenapa? Karena sama kayak ini tadi ya. Kalau misalkan nggak ada tanda dengannya atau garis bawah di sini, berarti kosong ya. Kalau misalkan ada, harus penuh. Ini kosong. Nah sekarang dibacanya ini kan X kecil dari negatif 1. Jadi X berapa aja yang lebih kecil dari negatif 1 nilainya.
Berarti kan negatif 2 ya, negatif 3 dan seterusnya yang lebih kecil dari negatif 1. Sehingga tanda panahnya sebelah kiri. Nah, kayak gini. Hasil aja. Selesai. Gitu. Kita coba satu lagi yang keempat. Yang keempat, bikin lagi garis bilangannya. Terus di sini kan ada tanda sama dengannya, di angka 2 kita cari dua angka 2 lalu lingkari dengan lingkaran yang penuh gini nih, berisi karena di sini ada garis bawahnya. Ini dibacanya X lebih kecil dari 2. Berarti bilangan apa aja yang lebih kecil dari 2? Kan 1, 0, negatif 1 dan seterusnya masih ke sebelah kiri juga. Gitu. Akhir aja selesai. Jadi pemaknaan dan pernyataan untuk pertidasamaan ini caranya tinggal dibaca aja tadi yang ini tuh maksudnya apa? Kalau misalkan ke sebelah kiri ini lebih besar dari kalau yang ini ada sama dengan yang lebih besar dari atau sama dengan kalau yang sebaliknya ini lebih kecil dari gitu ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau diulang boleh chat di ini. Sekali lagi. Oh iya. Diulang lagi. Kita ulang lagi ya. Yang pertama dulu. Tanda pertidasamaan X lebih besar 2. Maknanya apa? Yang pertama dulu ini ya. X lebih besar dari 2. Berarti bilangan apa aja yang lebih besar dari 2? Coba ketikin bilangan apa aja yang lebih besar dari 2. Ketikin di kolom jawab. Yang pertama, bilangan apa aja yang lebih besar dari 2? Sebutin semuanya. 3, 5, 6, banyak kan ya? Banyak banget. Nah sekarang supaya nggak repot jawabannya beda-beda kayak begitu gitu ya, kita butuh yang namanya penyajian atau jawaban. Cara jawabnya gimana untuk makna dari X lebih besar dari 2. Pakai garis bilangan. Oke, kayak gini ya. Bikin dulu garis bilangan kayak gini. Terus lihat angka 2 di sini. Oh, angka 2-nya cari di sini. Ini angka 2-nya kita lingkarin. Lingkarin angka 2-nya. Terus tadi angka-angka yang lebih besar dari 2 kan yang seperti yang di chat itu bilang tuh 3, 4, 5 sampai ada yang sampai 10, ada yang sampai sampai hingga gitu ya. Kita cukup panahkan aja atau taksir aja angka-angka yang lebih besar dari 2 itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Supaya nggak harus kepanjangan banget, cukup kalian kasih tanda panah di sininya. Gitu aja. Ya, ini untuk X lebih besar dari 2. Kita cobain yang satu lagi. Bedanya apa sama X lebih besar sama atau sama dengan 2? Sama aja kayak yang pertama tadi, bedanya cuman angka 2-nya dikasih isian penuh gitu ya, yang kosong penuh karena angka 2-nya terbawa. Kan di sini mah kalimatnya itu X lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Makanya 2-nya ke bawah. Gitu ya. Sip ya. Jadi ini fungsi itu tadi udah dibilang ya. Fungsi ini buat apa? Jadi pemaknaan makna X lebih besar 2 teh apaan gitu. Jadi ini menyatakan bahwa X lebih besar 2 itu adalah bilangan apa aja, bilangan 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi fungsinya untuk menyatakan itu aja. Gitu ya. Jadi makna dari simbol itu apa? Gitu, kalimat kayak gitu apa? Gitu ya. Terus yang ini yang ketiga, sekali lagi nih. X kecil dari negatif 1. Jadi bilangan apa aja yang lebih kecil dari negatif 1? Bikin garis bilangan gitu ya. Kayak gini. Bilangan yang lebih kecil dari negatif 1 kan ada negatif 2, negatif 3. Makanya kita tandain negatif 1-nya dulu. Terus arsip ke arah bilangan-bilangan yang lebih kecil dari negatif 1 tadi. Gitu. Kayak gini. Ya, jadi maksudnya itu untuk menyatakan jawaban yang tadi kalau misalkan kalian tadi jawabnya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang kayak kalian ya. Itu kan masih kurang, masih ada bilangan yang lain yang belum terjawab gitu ya. Makanya lebih efektif atau lebih bagus menggunakan garis bilangan ini gitu ya untuk menjawabnya itu. Terus yang keempat terakhir, X lebih kecil dari X lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi bilangan apa aja yang lebih kecil dari 2? Berarti 1, 0, negatif 1 dan seterusnya. Ini lebih kecil dari 2. Nah, kita arahkan ke sebelah kiri, lalu arsir aja. Dan jangan lupa si bulannya juga harus penuh. Gitu ya. Ini maksud dari
makna ketidaksamaan itu apa? Kalau yang persamaan sama dengan 2 sama dengan 3 itu mah udah jelas ya. Kalau ini mah jawabannya banyak, makanya perlu dikasih gambar garis bilangan. Nah, kita coba menyelesaikan ketidaksamaan itu. Kita coba dulu yang level yang paling gampang dulu. Yang level 1. Yang sebelumnya X tambah 2 sama dengan 7 kan nih. Kalau ini mah pakai tanda ketidaksamaan. Cara kerjanya gimana? Kita coba lihat dulu istilah yang perlu kalian ketahui dulu nih. Jadi sama juga ada istilah luas kiri dan kanan, hanya pembatasnya itu kalau yang sebelumnya itu pakai sama dengan, kalau ini mah pakai tanda kurang dari atau lebih dari atau tanda ketidaksamanya. Ini mah kebetulan tandanya pakai yang tadi ini, berarti ini sebagai pembatas luas kiri dan kanannya. Jadi ini sebagai luas kanannya, yang tujuh ini, yang ini sebagai luas kirinya. Gitu ya. Kita coba selesaiin. Papan tulis dulu. Ini. Caranya gitu. X tambah 2 kecil dari 7. Karena ini proporsi ruasnya, itu pembatas ruasnya, kita pindahkan 2 ke sebelah sini. Angka sama huruf yang nggak boleh dicampur dalam satu ruas sama kayak sebelumnya. Jadi asalnya positif berubah jadi negatif. 7 dikurangi 2. Ini kita di sini ya. Sehingga X kecil dari 5. Selesai, itu aja. Nah, kalau misalkan ditanya sih maksudnya apa X kecil dari 5, kita bisa pakai garis bilangan tadi. Bikin garis bilangan gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya. Oke, di sini kan X lebih kecil dari 5, berarti angka yang lebih kecil dari 5 kan 4, 3, 2, 1 ke sebelah kiri kan ya. Sehingga di sini kasih buatan itu, terus angkanya ke sebelah kiri. Selesai gitu aja. Jadi sebenarnya sampai sini juga udah selesai penyelesaiannya, itu udah beres. Tapi kalau misalkan diminta untuk dibikin garis bilangannya kayak gini. Gitu ya, kita cobain lagi. Kita cobain lagi level kedua. Nah, sekarang ini 3X tambah 6 kecil dari atau sama dengan 12. Kayak gini. Sama prinsipnya kayak yang persamaan juga, tinggal pindah ruasin aja. Si 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan gitu ya. Jadi 3X kecil dari sama dengan 12 dikurangi 6 berarti. Karena asalnya sebenarnya positif. Terus beresin 3X kecil dari 12 kurangi 6 berarti jadi 6. 3X-nya pindah juga jadi pembagian 6/3 sehingga jadi 2. Selesai, gini aja. Gitu. Kalau di soalnya nggak diminta untuk bikin garis bilangan, ya udah nggak usah, sampai sini juga udah selesai sebenarnya. Jadi penyelesaiannya adalah X, pokoknya yang lebih kecil dari 2. Gitu aja. Iya betul. Gitu aja, Areta. Oh lah, gampang. Mudah-mudahan gampang ya. Gitu. Jadi hanya itu aja. Tapi hati-hati untuk level 3 yang ini. Ini catatannya perlu kalian ingat juga, hati-hati untuk kasus yang ketiga ini. Jadi sebelumnya sama aja ya, tapi untuk yang ketiga ini hati-hati. Kalau itu dulu soalnya 5M tambah 4 kecil dari 8M tambah 16. Yang ini. Kita selesaikan dulu kayak biasa. Yang huruf sama huruf lagi biar ketemu lagi 4 sama 16 juga dipindahin ke sebelah kanannya. Jadi 5M dikurangi 8M gitu ya. Terus 4-nya pindah ke sebelah kanan jadi 16 dikurangi 4 kayak gitu. Beresin. 5 dikurangi 8 berarti jadi negatif 3M. Kecil dari 16 dikurangi 4 berarti jadi 12. Nah, hati-hatinya itu di bagian sini. Jadi kalau misalkan kalian nemuin bilangan negatif yang nempel sama huruf ini, negatif 3M gitu ya. Kalau pokoknya di sininya ada negatifnya nih, ada negatif, bilangan negatif yang nempel, maka wajib oleh kalian si tanda ketidaksamaan ini tuh dibalik posisinya, jadi ke sebelahnya nih, dibalikin gitu ya. Jadi kayak begini, 12 dibagi negatif 3. Kenapa kok bisa kayak begini? Ini penjelasannya lumayan panjang.
Kalau misalkan Pawi jelasin ini udah setengah 9 lagi. Pawi udah jelasin di sini kayaknya nggak akan cukup waktunya. Jadi pokoknya Pawi mau tulis aja di sini ya. Ini kalau misalkan di sini bernilai negatif, jika negatif gitu ya, tanda pertidaksamaannya dibalik gitu. Jadi hanya ini aja poin yang harus kalian hati-hati. Jangan sampai di sini ya tetap nggak berubah ya. Kalau misalkan negatif harus dibalik tanda pertidaksamaannya. Udah itu selesai aja biar jadi M. 12 bagi negatif 3 jadi negatif 4, selesai gitu aja. Jadi hati-hati kalau misalnya si angka yang nempel sama huruf tadi itu bernilai negatif. Kalau yang sebelumnya, nih yang ini ya, di sini positif dia, makanya tanda pertidaksamaannya ini nggak usah dibalik. Tapi kalau misalkan di sininya ya kayak gini ya, maka kalian harus balikin tanda pertidaksamaannya. Gitu aja ya. Sekali lagi kita coba satu contoh soal lagi. Yang level 4. Yang ini. Oke, ini. Sepuluh P dikurangi 4 besar dari atau sama dengan 2P tambah 20. Ini. Pindah wasin. Ini pindah sini ya. Jadi negatif 10P dikurangi 2P. Lalu negatif 4P, negatif 4-nya pindah 2 ke sebelah kanan. Jadi 20 tambah 4. 10 kurangi 2 berarti jadi 8P. 20 tambah 4 jadi 24. Lihat di sini 8-nya bernilai positif, berarti tanda pertidaksamanya nggak usah dibalik. Jadi tetap ngadep ke sini 4 per 8 dari P besar dari 3, selesai. Gitu aja. Jadi intinya mah hanya sama aja kayak persamaan, tapi notisnya atau catatannya hati-hati kalau misalkan si ininya itu bernilai negatif ya ketika P-nya udah segini. Ada pertanyaan. Iya, betul Naila. Kalau misalkan depannya negatif dibalik, kalau misalkan enggak atau positif nggak usah ya. Kalau ada hurufnya dibalik ya. Kalau ada huruf apa maksudnya? Enggak kalau angkanya hasilnya negatif, hurufnya dibalik, tapi kalau angkanya positif nggak usah dibalik. Betul, Agatha. Gitu ya. Satu soal lagi atau udah aja? Coba ketik. Satu soal lagi atau udah aja? Kuis, yakin kuis nih. Lanjut. Satu contoh soal lagi aja ya. Satu contoh soal lagi nih, coba. Biar greget. Waduh, ini soalnya rumit gimana? Tapi biarin aja lah ya. Jangan bisi luas. Bisi kaget. Tapi udah habis soalnya juga. Ya udah habis. Udah ini aja deh. Nanggung. Ini aja deh ya. Satu lagi nih. Yaudah kita hajar aja lah. Bismillah. 1/2M tambah 1 kecil dari 1/5M dikurangi 2. Sama kayak persamaan sebelumnya. Jadi kalau ada pecahan, kalian kalikan aja dengan penyebutnya apa gitu ya. Tapi kalau yang ini penyebutnya kan beda ya. Ada ini 2 sama 5 nih. Ya kalian aja 2 sama 5 jadi kalian 10 semuanya. 2 sama 5 kan 10, jadi semuanya dikalikan 10. Sehingga setengah kali 10 berarti jadi 5M. 1 kali 10 jadi 10. 1/5 kali 10 jadi 2M. Dikurangi 20 gitu. Jadi semua unsur yang ada di sini gitu ya. Ini kalian dengan 10. Udah kayak gini tinggal pindah ruas aja. 2M pindah ke sebelah kiri jadi negatif 5M dikurangi 2M. 10-nya pindah ruas ke sebelah kanan berarti jadi negatif 10. 5 dikurangi 2 berarti jadi 3 ya. Negatif 20 sama negatif 10 sama-sama negatif berarti tambahin. Kayak gini ya. Di sini nilai 3-nya positif berarti tanda pertidaksamanya nggak usah dibalik. Berarti tetap ya. Kayak gini per 3. Beres. Jadi M
kecil dari negatif 10. Selesai. Itu aja. Ya. Biar lebih kerasa kalian paham atau belumnya, kita cobain kuis yang bareng-bareng. Jadi setiap satu soal sekitar 1 sampai 2 menitan. Jadi boleh saja ngerjainnya, nggak usah panik. Gak usah panik kan, ini belajar untuk manage diri supaya tenang gitu ya, ketika ada problem tenang aja gitu. Pasti akan selesai juga kok nanti juga. Ya. Oke, Pogi coba kirimin linknya. Oh iya, kapan tulis hilangin dulu. Bentar. Kapan tulis ininya hilangin, terus webnya tampilkan. Oke, udah ada. Start live quiz, terus ini yang masih beta nih. Kalau ada tulisan beta itu aplikasi ya, itu masih percobaan. Jadi nanti kalau misalkan ada error sedikit, maklumin aja dulu ya. Oke, kirimin linknya di kolom chat. Belum kirim. Nah ini. Oh tadi Pak level 5 kurang di awalnya. Awalnya bentar ya. Pogi tambahin lagi papan tulis bentar. Ini baru baca komennya. Naila. Oke ya, silakan yang lain sambil coba klik linknya. Coba klik linknya, terus kasih nama asli aja dulu. Jangan lupa pakai nama yang panggilan. Pogi mau hafal semua, mesti ketukar. Ini ada pertanyaan dari Naila. Tadi katanya mau kurang ngerti yang bagian awalnya. Tadi yang ini ya. Yang Jadi Naila, kalau misalkan ada persamaan atau ketidaksamaan yang ada pecahannya nih ya, perperan kayak gini nih, 1/2 atau 1/5, itu Naila bisa hilangkan pecahan itu dengan cara mengembalikan semua unsur yang ada di sana. Di sini yang perlu Naila lihat itu penyebutnya dulu. Di sini kan ada penyebutnya 2 dan di sini 5. Kalikan 2 sama 5 berarti jadi 10 ya. Sehingga semua unsur yang ada di sini itu kaliin 10 biar nanti pecahannya jadi hilang. Jadi kita coba convert ya, 1/2 kali 10. Yang ini berubah berarti jadi 10 dibagi 2 jadi 5 ya, 5 kali 1 jadi 5. Jadi 5M di sini. Yang ini 1 kali 10 juga. Tambah 10. Lalu yang ini 1/5 juga kali 10, ini kepepet sebelah kiri di sini 1/5 kali 10. 10 bagi 5 jadi 2. 2 kali 1 2. Jadi 2M di sininya. Yang ini juga sama dikalikan 10, jadi negatif 20. Kayak gitu. Udah gini tinggal pindah ruasin aja Naila. Jadi prinsipnya kalau yang ada pecahan gitu kan Naila boleh hilangkan dengan cara mengalikan dari hasil kalian penyebutnya ini ya, 2 sama 5 kalau yang soal ini. Gitu ya. Sip. Ntar Pak, kayaknya internetnya nggak masuk. Oke. Cobain aja, refresh aja ya. Pokoknya balik lagi ke web yang tadi ya. Nanti sambil ngerjain juga sama-sama. Bentar ya. Oke. Nah, ada 19 orang. Pogi cek ya, ada 20 ekstra. Kalilah Diri, Silva, Asima, Falihah. Yang ada di sini berarti udah masuk ya, udah siap. Udah bagus berarti, udah koneksinya udah lancar. Pogi sebutin lagi Naila, Silva, Asima, terus Falihah, Kalilah, Diva. Ini apa nih susut? Arita susut. Apa maksudnya? Terus Zafira, ini power sukses sebenarnya maksudnya. Zafira, terus Nabila Zara, Kaisa, Rafepa, Kaisa, Alia, Kaisa, Hania, manusia apa nih? Akhai itu apa? Bahasa alay lagi. Terus Sahla, terus Sasi itu Zafira ya masalah. Terus Belva, saya dia Seren. Oke, udah semuanya ya kayaknya. Ada 25 orang, 2 orang enggak
nggak ada di sini. Udah. Nanti kalau misalkan tiba-tiba keluar sendiri, jangan panik, klik lagi linknya aja. Atau kalau nggak berubah, kalian refresh aja page-nya. 3, 2, 1. Nah, soal nomor 1 dulu. Tentang persamaan dulu. Di kalian juga ada waktunya, tapi waktunya bukan pakai angka. Wisis banget. Tapi kalau yang tampilan dari bawah ini ada angka yang gitu, ada timer gitu. Kayak gitu. Nah, nanti kalau yang udah jawab di sini tuh ada si ikonnya tuh jadi nyala gitu ya. Asal jarum jadi nyala gitu. Jadi kelihatan yang menjawab siapa aja, yang belum jawab juga kelihatan hasilnya ada nama-namanya. Gitu ya. Ada 3 orang lagi Kalila ada 2 sih. Kalila yang biasa sama Kalila yang di sebelah tadi ada Budin. Ya ada yang komen. Oke, waktunya masih lama, sekitar 1 menitan lagi. Ada ini Pagi mau konfirmasi Kalila ini sama Kalila Hanifa itu orangnya sama atau memang ada 2 orang? Kalila. Oh sama. Terus yang benar yang mana? Yang aktif yang mana? Kalila yang Andini atau Kalila Hanifa yang benarnya nih? Yang belum di sini ada 3 orang. Kalau nggak bisa masuk lagi, coba reload page-nya ini. Coba lihat di sini nih, di tampilan kaum kalian di sini ada tanda panah yang melingkar kayak gini. Kalian klik aja refresh atau reload page-nya. Nanti kalian bisa masuk lagi. Coba ini. 3, 2, 1, habis. Times up. Ada tadi berapa orang? 2 orang. Pak, kayaknya masalah sinyal tadi. Oke, di sini ada leaderboard-nya. Pertama Mazaya dan yang lainnya siapa tadi bilang. Oke, di sini ada 17 orang yang banyak jawabannya ya. Ada 1, 3, 2 yang salah. Berarti ada 6 orang yang salah. Ini masih dominan yang dominan. Jadi ini masih sederhana banget. Yang bersama ini 3 pindah ke sebelah kanan, jadi pengurangannya 2x sama dengan 10 berarti jadi x sama dengan 5. Jadi jawabannya itu yang ya 17 orang yang betul. Kayak gitu. Nanti kalau ada yang error lagi, reload aja page-nya pakai cara yang tadi gue jelasin. Lanjutin pertanyaan berikutnya yang ini. Oke, 9x sama dengan 3x tambah 24. Itu nilai x yang berapa? Oke, ini ada yang berbeda, ada Mazaya Info. Terus Sabita, ada Zafira, ada Sabita. Terus Akai itu apa sih namanya? Jadi biar aku juga nih yang anak-anak sekarang. Ya. Ya, yang menjelang
Hania ada kan Hania? Kalau gini fitur iya tuh ya, mending bisnis aja, sama aja. Fiturnya sama. Ini teknisnya sama kayak yang aku takut itu harus bolak-balik lihat meeting, terus buat jelas soalnya jawab gitu, terus suaranya juga beda-beda gitu ya. Jadi kayaknya lebih repot kalau pakai Kahoot. Kalau misalkan PJJ kayak begini ya. Kalau gitu pernah pakai Kahoot tapi pembayaran langsung lebih enak kalau Kahoot. Ada 4 orang lagi yang menjawab. Saya realisasi adalah waktunya cuma 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat siapa yang mimpin. Mazaya masih pertama, Hania nyusul ya, Bill juga jadi posisi 4. Masih ada 17 orang yang betul jawabannya. Sip, bagus. 3 X-nya pindah ke sebelah sini, 9 dikurangi 3 berarti jadi 6X ya. Jadi X sama dengan 4. Gampang nama ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Oke, jadi minta P, nilai P. Nilai P dari 3 sama 4 sama dengan 4 adalah P. Mazaya tetap jawabnya. Terus Naila, terus ada Cesta, siapa yang Alam sama ada Lia, terus Reva, Sasi kok ada 2 sih? Tadi perasaan ada 2 Sasi. Oh, ini jadi 27 orang kayaknya Sasi ini yang aktif yang mana yang ada bintangnya atau yang ada Sasi. Coba ketik di kolom chat. Sasi. Yang aktif yang ada tanda bintangnya atau yang enggak ada. Sasi soalnya ada 2 di sini. Bukan yang pelangi. Yang pelangi. Ini Sasi yang aktif ini. Atau karakterku juga yang ngomong gitu. Pogi nggak ngerti Sasi itu maksudnya gimana? Oke, udah satunya kita lewat aja Sasi. Nanti Pogi coba kick aja yang nggak aktif jadi. Mazaya masih posisi pertama, Naila jadi nyusul ke posisi 3 ya. Oke, ada 16 orangnya. Jawabnya benar. Perlu dibahas. Kalau misalkan mau dibahas, bilang aja ya. Nanti Pogi bahas. Ini perlu dibahas nggak? Yang ini nomor ketiga. Perlu dibahas yang ini? Atau lanjut? Lanjut? Bahas dulu. Kalau nggak ada, berarti lanjut aja ya. Biar waktunya masih ada. Next question. Pertanyaan keempat masih terkait dengan persamaan dengan variabel. Coba ke bawah ya. Oke. Mazaya cepat banget jawabnya, keren. Terus iya tadi teh Sasi itu tuh yang aktif tuh yang ada pelangi, yang efeknya pelangi atau yang es krim ini es krim itu. Ya salah. Iya
yang kelas kemarin juga gitu ada yang salah pencet. Jadi salah ya. Oh, yang pelangi nggak aktif. Oh ya, Kiki ya yang pelangi ya. Pelangi Sasi. Oh ini malah ya. Sasi. Oh ini coret ya. Ini ada 26 orang, pasti ada 1 orang yang double nih. Waktunya 30 detikan lagi. Ada 5 orang. 4 orang. Oh iya, ini Khalila Andini atau Khalila Hanifah ya? Kayaknya Khalila Andini ya. Khalila Andini yang kalau Khalila ada Khalila. Salah. Waktunya 30 detik lagi, 9, 8. Yang aktif Khalila Andini Pak. Nanti kalian Hanifah ya. Sip. Pimpinannya kesusul sama Naila ya, saya salah ternyata tadi jawabannya. Ada 11 orang yang bilang ini kayaknya perlu dibahas sama Pak ya, yang ini nih biar nanti kalian bisa menerapkan di soal berikutnya. Jadi di sini soalnya itu 6Y dikurangi 4 sama dengan 32 tambah 2Y. Nah ingat dalam satu ruas itu nggak boleh ada huruf dan angka yang bercampur. Jadi kayak ini nih 6Y sama 4 ini harus dipindahin negatif 4 ke sebelah kanan. Terus yang ini 2Y pindah ke sebelah kiri. Gitu ya. Nah sekarang 6Y terus 2Y pindah ke sebelah sini jadi negatif ya, 2Y negatif 2Y. Terus yang 4-nya negatif 4 ini pindah luas ke sebelah kanan jadi positif 4. Sehingga 6 dikurangi 2 itu jadi 4Y sama dengan 32 tambah 4 jadi 36. 4-nya nempel jadi 36 dibagi 4 jadi Y sama dengan 9 gitu ya. Ini yang cara kedua ini cara kedua. Ya, gitu ya. Yang soal ini, oke lanjut lagi ke soal kelima. Soal kelima ini hati-hati, bukan soal yang seperti biasanya kalian kerjain. Soal ini butuh ketelitian. Jadi kalian harus benar-benar teliti, jangan sampai salah pencet, hati-hati jangan sampai salah gambar juga. Coba lihat ya. Setengah 10. Kita lihat. Hati-hati ya. Ini soal logika. Tapi ada kaitannya sama persamaannya. Silakan dikerjain. Waktunya ini lebih lama dari yang sebelumnya. Jadi boleh saja. Kalau sama waktunya sedikit ya. Silakan diperhatikan baik-baik, jangan sampai kekecoh. Jangan sampai kekecoh. Tetap sesak ya Pak. Hati-hati ini jangan. Oh, tadi udah benar juga. Perbedaannya gue sendiri. Hati-hati jangan salah pencet lagi ya. Hati-hati. Ini soal logika tapi kaitannya banget erat banget sama yang persamanya. Oke, udah ada 5 orang yang menjawab. Waktunya masih lama sepertinya lagi. Yang udah jawab ada Naila, ada Zakira, ada Lia, ada Zahra, ada Zahra, Elva,
CCI, Camilla. Oh iya, tadi mereka ada juga Audita kayaknya. Waktunya masih lama dulu. Hampir aja mencet yang lain ya. Gigi karakterku tolong promosi. Ini sebenarnya kalau kalian punya akunnya bisa diganti ikon itu. Jadi tapi kalian harus bikin akunnya. Harus bikin akunnya dulu di Wix. Bisa ganti avatar ini ikon yang di tombol, yang pocket, yang SP, yang lampu. Oke, kita lihat yang soal ini yang benar ada berapa orang? Kayaknya cuma 2 orang yang ini kayaknya. Atau ini soalnya 3 orang benar. 4, 9, 8, 20 lebih orang salah jawabannya ya. Ini jawabannya 31. Kenapa bisa kayak begini ya? Oke, kita lihat caranya ya. Oke, tapi dulu Bapak tulis ini soalnya kayak gini dan ini kaitan banget sama ini sama ini ya. Bentar. Wait. Papa tulis dulu kelihatan. Oke, terus bentar. Papa masih ngalangin sebelah sini aja. Oke, nasib. Ya beneran kedua astaga. Nah, coba kita bahas bareng-bareng ya. Pertama di sini ada bunga mawar. Bukan bunga mawar, bunga merah lah ya, biar lebih benar ya. Ini bunga merah. Ada 3 ditambahin mereka semua itu jadi 60. Berarti kalau secara logika ya satu bunga merah ini nilainya 20 ya. Karena 20 tambah 20 tambah 20 ya 60. Jadi kita catat bunga merah yang merah itu nilainya 20 ya. Sip. Pertama. Lanjut ke baris kedua. Bunga merah ditambah yang ungu 2. Jadi 30 kan. Tadi kan bunga merah itu 20 ya. Yang ungu berarti supaya jadi 30 berarti di sini 5 ya. 5 tambah 5. Jadi bunga merah 20 tambah 5 tambah 5 jadi benar 30 sehingga yang ungu itu kita catat itu 5. Ungu ini sama dengan 5. Oke, lanjut yang baris ketiga. Yang ungu tadi kan 5 ya yang ungu tuh. Dikurangi yang kuning ini sama dengan 3. Berarti supaya jadi 3 yang kuning berarti nilainya 2 ya. Jadi yang kuning kita catat itu 2 ya kuning. Ini 2. Oke, semuanya udah kita catat ya. Oke, udah kita catat. Dan sekarang kita lanjut ke soalnya nih. Yang soalnya di sini lihat kuning tambah merah kali yang ungu. Di sini yang kuning itu ada bedanya. Kalau yang di atas ini kan kuningnya ada 2, kuningnya itu ada 2. Di sini cuma 1. Tadi kan yang kuning 2 ini nilainya 2. Berarti kalau cuma 1 ya nilainya 1. Sehingga kita bisa tulis ini 1 ditambah yang merah. Coba lihat yang merah nggak ada bedanya ya. Tadi merah itu 20 berarti yang merah mah tetap nggak berubah. 20 ya kali. Nih yang ungu ya. Di sini ungu itu tadi sebelumnya itu 5. Tapi ternyata yang ungu ini beda gambarnya. Bedanya di mana? Lihat kelompaknya. Di sini kan kelompaknya ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dia nilainya 5. Sementara yang di soal cuma ada 4 kelompaknya. Ya berarti jadi nilainya cuma 4 ya. Sehingga ini 4.
Nah, pertama yang dikerjain itu yang perkalian dulu ya, bukannya yang penjumlahan dulu. Jadi 1 tambah 20 kali 4 kan 80, sehingga 1 tambah 80 jadi hasilnya 81. Gitu ya. Jadi hati-hati yang soal-soal begini itu kadang-kadang si gambar itu suka dibedain, tapi kelihatan itu mirip. Nah, karena kurang penelitian kita, malah jadi kita anggap yang merasa udah benar gitu ya, udah yakin jawabannya ternyata ada yang salah gitu ya. Ya ambil hikmahnya gitu ya. Coba kuning 2 itu 2 adanya pakai apa guna. Iya. Terus yang warnanya ini kuning. Ungu membawa masalah ya. Yang ungu ini memang teman-teman kalian itu yang sebelumnya yang kemarin-kemarin itu udah kejebak di sini nih, yang si ungu ini nih dibeli. Ini kan 5 terus cuma 4 jadi nggak terlalu kelihatan beda ya. Tapi hikmahnya kalian bisa ambil di sini. Jadi kadang-kadang ketika kita merasa paling benar itu ada yang salah juga gitu. Jadi makanya selalu cross check, selalu lagi apa yang kita pahamin itu. Khawatir ada yang keliru dari apa yang kita pahamin itu, gitu ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya kalian dapat soal kayak begini lagi, udah dapat pengalamannya, jadi mungkin bisa lebih teliti lagi ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kami bilangin dulu papan tulisnya. Lanjut soal nomor 6. Biasa 5 orang tertinggi berarti bagi tambahin poinnya di bawah ini ya. Nah, sekarang masuk ke soal pertigaan. Jam 9 lagi ya, merasa harus bisa cepat-cepat selesai ya, karena nanti ada latihan soal juga yang ya. Yang ini masih gampang, cuma tinggal waktu sih angka 3-nya. Oke, udah ada 15 orang yang jawab. Naik lagi jadi 18 orang yang jawab. Oke. Tinggal 4 orang lagi. Tinggal 3 orang lagi. 4 orang. Ada Keisa, terus Faliha, Malaysia, siapa ya? Ini kalah sama ini. Masih berbeda nih. Tinggal 3 orang lagi, Keisa, Salwa, Faliha sama ini siapa ya? Dua orang lagi, waktunya 15 detik lagi. Siapa ya? Nggak bisa kelihatan ini hal sama ini. Oke, kita lihat leaderboardnya. Yang mimpin masih Naila, ada dia naik ke posisi 3, ada Hania juga. Ini pada banyak yang menurut alhamdulillah ya. Jadi yang ini mah hanya tinggal pindah luas aja, 3-nya ke sebelah kanan, 10 dikurangi 3 jadi 7, X kecil dari 7 selesai. Gitu doang. Ya. Next. 3, 2, 1, start. Ini juga tinggal pindah ruang luas saja. Salah pencet lagi. Kenapa tuh nggak asik? Salah lagi kira. Salah pencet terus. Ngetiknya jangan pakai jempol. Pakai HP atau pakai apa?
pakai fisik. Oh, laptop. Salah lihat. Salah lihat ini ya tanda ya. Hati-hati. Angkanya mungkin sama, tapi tanda tidak samanya ada yang ada ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya. Hati-hati. Salah lihat. Sabar. Oke, waktunya nggak bisa. Bisa gitu di unsubmit? Oh bisa ya? Enggak. Oh nggak bisa. Pagi belum nyobain sih ya kalau jadi peserta atau gimana kalau yang mode ini ya, mode yang barang-barang ini. Tapi nanti kalau cobain. Ada ngarep waktunya habis. Leaderboardnya Naila, Fahira masih oke. Di sini ada yang salah di bagian pembagiannya kayaknya ya. Oke deh. 12 orangnya benar. Lanjut. Awas ya, jangan salah pencet lagi. Hati-hati tanda tidak samanya ditukar ya. Kalau misalkan si nilai koefisiennya itu negatif. Semangat Tania ya. Jangan menyerah dulu. Detikan lagi. Oke. Kita lihat ada yang kejebak atau langsung susuman. Wah, ini banyak yang terjebak di sini nih. Kayaknya tandanya lupa ditukar. Kita bahas dulu sebentar ya. Nih, oke, pakai dulu papan tulisnya. Kayaknya ada yang lupa nggak ditukar posisi si petir sama ikan. 6M dikurangi 4 kecil dari negatif 3M tambah 11. Nah ini ya. Kita pindahin si negatif 3 nya ke sebelah sini ya. Asalnya negatif berarti jadi positif. Positif 3. Negatif 4 nya pindah juga ke sebelah kanan. Asalnya negatif berarti jadi positif. 11 tambah 4. Sehingga negatif 6 tambah 3 berarti jadi negatif 3 ya.
11 tambah 4 jadi 15. Nah, di sini tandanya dia negatif sehingga harus ditukar posisinya. Situasi tidak sama. Jadi ke sebelah sini jadi M lebih besar dari 15 dikurangi negatif 3 dibagi negatif 3. Jadi M besar dari negatif 5. Ya, di bagian sininya nih ya. Iya, ya, hati-hati ya pas jawabnya. Oke, kita fokus di pertanyaan terakhir. Kuis ini. Nah, ini mah ada pecahannya nih. Pertanyaan terakhir. Nanti kita lihat podiumnya siapa aja. 1, 2, 3. Oke, udah 8 orang, 9 orang. Waktunya sekitar 8 menit. Oke, waktunya udah habis. Oke, ada 8 orang yang betul, 10 orang salah. 12 ya, 12 yang salah. Oke, ini udah selesai kuisnya. Kita lihat podiumnya siapa aja. Pertama, ada Lian, Rafifa, dan pertama Mazaya ya, Mazaya lagi orang. Jadi nyusul ya, tadi pertama-tama siapa gitu ya. Oke, bagus. Nah, sekarang 5 orang ini nanti Faugi akan catat ya, 5 orang tertinggi ini siapa? Ada Mazaya, ada Reva, ada Lia, Naila, sama Silva. Hania gimana ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke modul ya. Silakan buka modulnya halaman 62. Kuisnya udah selesai sampai itu aja. Nanti kita coba lagi. Terus buka modulnya halaman 62 ya. Bentar, posisi dulu ininya nih ya. Nah, oke. Hiburan 10 2 halaman 62. Halaman 62. Oke, silakan Pak Kuring berapa? Gak tahu, nanti aja deh. Ini Pogi nge-freeze sih. Oh enggak deh. Pogi nge-lag. Iya nge-lag ya, bentar. Kenapa?
Ya udah sambil Pogi. Aduh, suaranya putus-putus lagi. Iya, Bu, aslinya. Coba kerjain. Coba kerjain dulu yang himpunan surat 2 ya. Iya, ini nge-lag-nya parah nih. Enggak tahu kenapa. Padahal tadi lancar-lancar aja. Jadi silakan kalian kerjain dulu himpunan surat 2 dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Nanti seperti biasa kalian kumpulin di Google Classroom ya. Kenapa ini nge-lag ini? Kenapa nge-lag? Sering sih enggak, cuman ya beberapa kali pernah nge-lag gitu. Cek. Masih nge-lag Kak. Pogi keluar dulu masih ya. Sedih deh. Padahal bentar lagi udahan. Silakan suaranya mah normal tapi bapaknya nge-freeze. Oh, kayaknya di sini ya. Di sini. PC yang ini kayaknya nih. Bentar. Kayaknya ini Pogi harus close apa stop presentingnya dulu. Terus presenting lagi. Enggak sih Miss, kalau biasanya sih kalau PC itu mau banyak itu nggak masalah. Coba. Masih nge-lag nggak? Aduh sedih mau beres banget tinggal beberapa menit lagi mulai masih ya. Aduh kayaknya ini satu kayaknya ini close yang ini nih supaya ringan internetnya. Kalau suara Pogi mah lancar ya? Suara Pogi lancar nggak? Ya Areta boleh mau nanya apa? Lancar ya suaranya, tapi ini aja sih. Lancar suaranya. Nah, oke. Ya udah kalau gitu ya gimana ya Pogi nggak bisa ngapa-ngapain kalau lagi internet begini. Kalau teknis fisik bisa. Silakan boleh mau nanya apa? Nomor 2 itu bagaimana? Oke, nomor 2 ini Pogi coba tulisin di papan tulisnya, mungkin agak nge-lag sedikit tapi nggak apa-apa, kita ini aja. Tadi yang nomor 1 dulu deh. Nomor 1 Pogi bahas ya. X tambah 2 kecil dari 7. Ini kalau nomor 1 tinggal dipindah ruas aja sih angka 2-nya. Jadi X kecil dari 7 dikurangi 2. Sehingga X 7 dikurangi 2 itu jadi 5 ya. Nomor 1 gampang. Nomor 2 caranya begini nak. Papan tulisnya hilang. Bentar. Bukan ini. Pokoknya bisa ngeliat soal. Oh ini. Sip. Oke. Nomor 2 ini 12 lebih besar sama dengan P dikurangi 7.
Sebenarnya si huruf itu nggak selalu harus berada di ruas kiri. Jadi kalian boleh pindahkan angka 7-nya aja ke sebelah kiri nih biar ketemu sama 12. Jadi kayak begini. Asalnya kan 7-nya itu negatifnya jadi positif nih. Nah, jadi kayak gini. Boleh kayak gini juga ya. 12 tambah 7 berarti jadi 19. Lebih besar. Boleh kayak gini juga jawabannya. Ya. Yang nomor 2. Atau mungkin ada yang jawabannya beda. P lebih kecil, ini 19 ya. Boleh yang ini, boleh yang ini ya. Yang atas betul, yang bawah juga betul. Jadi penulisannya boleh ada dua versi gitu ya. Barangkali ada teman di sana yang jawabannya beda gitu ya. Gitu. Sip. Lanjut ke nomor 3 ya. Ini ada di modul, jadi kalau misalkan ada yang mau langsung ngerjain cepat, kalian bisa lihat soalnya di modul aja. Ini yang di PowerPoint, Pak Gi cuma menampilkan per beberapa soalnya ada per 2 soal, per 3 soal gitu ya. Enggak semuanya ditampilin. Silahkan kerjain yang nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 dulu. Sambil ini nih, si internet nih kenapa ya malah nge-lag begini. Coba ketikin jawaban nomor 3 di kolom chat ya, biar Pogi tahu kalian hasilnya tuh berapa. Oke, ada jawaban dari Arteta lagi. Areta 3x. Iya, ngerti. Oke, ngerti maksudnya. Di keyboard nggak ada yang ada sama dengan di bawahnya ya. Oke. Nabila Zahra salah ketikah atau apa itu? Itu Areta masih bisa diselesaikan jadi x lebih besar sama dengan 6/3. Masih bisa diselesaikan itu. Oh iya nih, sama ya internetnya jelek juga. Aduh. Kayaknya harus di restart di sananya di pusatnya. Pak nggak jelas layarnya. Bentar, pagi di zoom ya. Nih diperbesar ya. Duh, ini mohon maaf banget ya. Nge-lag-nya parah banget ini. Oke, ini udah ada beberapa jawabannya. Ada yang jawabannya X besar dari sama dengan 3. Ada yang X lebih besar dari sama dengan 2 ya. Oke, kita coba bahas yang nomor 3 ya. Bismillah. 3x tambah 6 besar dari sama dengan 12. Yang ini tentu dipindah dulu ke sebelah kanan, berarti jadi 3x besar dari 12 dikurangi 6, sehingga 3x jadinya 6. Ini belum selesai. Nah betul Areta ya, jadi kayak gitu. Jadi ini si 3-nya itu dipindah ruas ke sebelah kanan, menjadi 6/3. Jadi x lebih besar dari 2 gitu ya. Ini yang nomor 3. Silakan sekarang kalian ketikin jawaban yang nomor 4. Nomor 4. Oke, yang ini nih. Asimah dapat dari mana? Iya, Asimah keren. Pencet yang Windows gitu, terus pencet titik. Oh, cobain deh Pak Ugi. Bisa nggak ya? Windows, terus titik. Oh iya, keren nih. Asimah keren. Oh, munculin ini ya, apa? Icon. Kalau HP mah ada kan ya.
Kalau di laptop atau di PC itu nggak ada ya, di keyboard tuh nggak ada ini, tapi keren ya ide dari Asima. Makasih Asima ilmunya. Oke, nomor 4 ini ada Lia udah jawab M lebih besar negatif 7. Oke, Mazaya juga sama. Oh, Mazaya beda deh, M lebih besar negatif 2. Tapi coba mana yang benar. Kita akan langsung bahas aja nomor 4 ya. Tulis dulu di sini negatif 5M dikurangi 4 kecil dari 2M tambah 10. Nah, sekarang si angka 2M-nya itu ini pindah ruas ke sebelah kiri. Asalnya positif jadi negatif 2M itu ya. Terus isi 4-nya juga sama, negatif 4 jadi berubah jadi positif 4. Sehingga di sini jadi negatif 7M kecil dari 14. Nah, hati-hati di sini si angkanya itu atau konversinya itu bernilai negatif. Makanya pertidaksamaannya ini berubah jadi berbalik gitu ya. Sehingga jadi M lebih besar jadi negatif 2 gitu ya. Weh Pak ngelek, iya Hania dan teman-teman yang lainnya ya, anak-anak yang lainnya di sekolah lagi bermasalah internetnya, kayaknya perlu di restart ulang. Jadi mohon maaf nih ya dari pembahasannya jadi agak ngelek. Tapi kalau misalkan ada yang kalau suara mah kan ini ya masih lancar, bahas bagian visualnya aja nih yang ngelek ini ya, tapi tetap kok jalan juga meskipun agak delay sedikit. Jadi ini nomor 4 ya. Sekarang lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada soal 3 dikalikan X kurangi 4 kurangi 6X besar sama dengan 48. Silakan ketikin jawabannya kalau yang udah selesai nomor 5. Ois, Mazaya. X lebih kecil sama dengan negatif 20. Oke, Areta sabar dulu ya. Pagi coba kasih hint-nya dulu. Hint. Dibacanya hint atau apa ya? Nomor 5 gini, ada variasi tanda kurung begini, nomor 5 nih. Kurangi 6X besar dari sama dengan 48. Nah, caranya kita uraikan dulu si ini nih. Jadi ingat waktu dibentuk aljabar itu, kalau misalkan ada yang tanda kurung begini artinya itu perkalian. Jadi kalian harus kaliin 3 kalikan X jadi 3X. 3 dikali negatif 4 jadi negatif 12. Dikurangi 6X besar dari sama dengan 48. Tinggal pindah ruas aja udah kayak gini. Diulang lagi ya. Ini ada yang nangis nih, sedih. Diulang lagi. Hania nih, buat Hania nih spesial. Ini kan ada kayak beginiannya, 3 dikalikan dalam kurung X dikurangi 4. Nah, kalau misalkan ada yang begini, Hania harus kaliin dulu 3 dikalikan X apa gitu ya, jadi 3X itu 3 dikalikan negatif 4 jadi negatif 12. Dikurangi 6X lebih besar sama dengan 48. Nah, udah kayak begini. Iya ya. Oke, Oke tunggu sampai muncul dulu. Nah, gini nih ya. 3 kali X jadi 3X. Terus 3 dikali negatif 4 jadi negatif 12. Kayak gini Hania. Terus yang lainnya sama. Kita lanjut lagi. Yang si negatif 12-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga jadi 3X dikurangi 6X. Bisa dari sama dengan 48 tambah 12. Kayak gitu. Bentar, Pogi sambil nungguin juga masih nge-freeze. Aduh. Sabar ya, aduh Pogi juga nggak bisa ngapa-ngapain ini kalau masalah internet. Nah, kayak gini dulu. Pogi sambil ngelihat juga kok tampilan dari Pogi itu kayak gimana. Jadi biar muncul dulu semua. Emang nge-lag banget nih parah. Oke. Nah, udah muncul semua ya. Nah, sekarang tinggal dikurangkan aja si 3X ini. 3 dikurangi 6 berarti jadi negatif 3X. Bisa dari sama dengan ini 60. Gitu. Hati-hati. Ternyata di sini
si 3-nya ini bernilai negatif, maka pertidaksamaan juga harus dibalikin posisinya. Jadinya begini. 60 dibagi negatif 3. Jadi hasilnya adalah X lebih kecil sama dengan negatif 20. Ya, jawaban dari Mazaya betul. Itu 12-nya jadi positif. Iya betul, 12-nya jadi positif karena asalnya di sini 12-nya itu negatif. Kalau 6X-nya enggak. 6X yang di sini enggak pindah ruas kan ya, jadi tetap aja ngikutin yang soalnya itu. Jadi dia mah tetap enggak berubah si tandanya. Gitu. Hania ya. Ini Pak Ugi sambil nungguin gambarnya gerak juga. Aduh, internetnya. Jadi kalau pindah itu pindah positif dan negatif juga. Iya, kalau pindah aja, kalau pindah ruas tandanya berubah jadi lawannya. Kalau nggak pindah tetap nggak usah dirubah-rubah tandanya ya. Hania. Semangat Hania ya. Hania tinggal nyobain lagi latihan soal lagi. Insya Allah nantinya bisa karena pemahamannya udah lumayan Hania. Lanjut ke nomor 6 ini sama kayak yang soal kuis tadi, tapi belum sempat dibahas ya. Sampai nomor 6 aja deh ya. Atau kalau udah ada yang udah lanjut sampai nomor 7, nggak apa-apa, nanti ikut ke fotoin juga. Karena waktunya udah habis nih, sudah jam 9.30 dan dengan kondisi kayak begini gitu ya, internetnya lagi bermasalah, khawatir malah memakan waktu banyak nanti ke istirahat kalian. Jadi gini aja deh solusinya ya. Jadi untuk sisa soal ini, Pak Ugi cukupkan aja sampai nomor 5 aja deh. Sampai nomor 5 aja. Jadi nanti kalian bisa lihat pembahasannya itu di video rekaman kelas lain. Kalian boleh pilih di kelas rekta boleh, kelas yang rekta aja deh ya, kelas rekta aja. Yang di Google Site. Linknya ada di deskripsi grup WA kelas 7 Triangle. Jadi kalian bisa lihat di sana rekaman pembelajaran yang sekarang ini dari kelas lain aja untuk nomor 6 sama 7. Sebenarnya ini sama aja, tinggal kalian kerjain aja sama kayak yang persamaan linear. Cuman hati-hati di tandanya, tanda pertidaksamanya dibalik atau enggak. Ya gitu aja ya, mohon maaf banget ini sinyal dari sekolahnya lagi gangguan. Mudah-mudahan nanti pekan berikutnya ini bisa lebih lancar lagi, dan Pak Ugi doain semoga yang masih berjuang untuk paham bisa dimudahkan nantinya untuk bisa lebih paham, dan Pak Ugi akan balas kalau misalkan ada WA insya Allah ya. Pak Ugi standby dari jam 6 sampai sore nanti di WA. Kalian boleh nanyain, terutama yang PTS kemarin, misalkan ada yang mau nanya saya salahnya di bagian mana, boleh WA Pak Ugi, nanti Pak Ugi kasih tahu. Terus kalau misalkan ada yang mau nanya juga tentang ini gitu ya, yang masih belum paham, boleh tanyain aja di WA, di Japri aja. Insya Allah Pak Ugi balas. Kemarin juga ada teman-teman kalian yang nanya juga WA Pak Ugi. Insya Allah dibalas juga ya. Gitu aja. Mohon maaf karena waktunya habis dan Pak Ugi nggak bisa lanjut lagi ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa kalian fotokan hiburan Sugro ini, yang kedua ini ya, ke Google Classroom seperti biasa. Jangan sampai ditunggu 1 pekan dulu ya, atau sampai Pak Ugi ngumumin di grup WA kayak kemarin, gitu ya. Jadi karena kalian udah selesai, sebenarnya kalian udah selesai sekarang tuh, jadi tinggal fotoin aja, langsung kirimin soal fotonya di Google Classroom gitu ya. Jadi nggak ada PR atau nggak ada tugas apapun dari Pak Ugi. Oke, gitu aja. Iya, Reta, tapi kalau misalkan kondisi sinyalnya begini juga bakal ngehambat banget, khawatirnya ambil beberapa menit istirahatnya ya. Jadi via WA aja nggak apa-apa, atau ngelihat di pembahasan kelas lain aja. Silakan boleh leave dari meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.